Oke, selamat di channel Si Anak Tua bersama gue di Tuangsa dan Lendi. di segmen lo harus tahu lagi puasa, tidak ngopi dulu. Oke, let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so sudah hari Sabtu, jadi ini konten harusnya akan upload Sabtu sore kalau nggak malam. Ini kita bakal list lagi lah ya, 7 game lagi. Oke, anyway stay safe ya, tetap ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat yang menjalankan dan tetap sehat ya. Jadi ada yang request lain di DM-nya Instagram Anak Tua. Akan mulai banyak yang nanya, bang kalau gue DM di notice nggak apa segala macam, di notice sabar tapi karena kan lumayan banyak alhamdulillahnya nih. Jadi satu-satu ya. Mohon maaf nih. Kalau bisa harus langsung semua kayaknya agak repot, tapi satu-satu gue balesin. Jadi sabar aja ya. Dan ini adalah salah satu yang merequest tentang stealth game apa aja yang seru nih untuk nemenin ngabuburit, WFH dan sebagainya Len. Dan langsung aja kita masuk ke listnya Len ya. 7 game stealth versinya si Anak Tua. Yang pertama adalah, ini game favorit gue juga Len. Kayaknya favorit kita juga lah ya, dari masa ke masa gitu ya. Adalah game karya dari sang maestro Hideo Kojima ya kan? Oh iya. Yaitu adalah Metal Gear series ya. Metal Gear series. Sebenarnya series ya Len ya. Semua Metal Gear itu mostly ya gitu stealth ya, bisa dibilang ya. Pendekatannya itu stealth. Jadi kalian Iya. lebih dituntut untuk stealth gitu ya. Walaupun ada yang inilah. Bisa lu barbar bisa. Ada. Gitu. Nggak, maksudnya di luar series Metal Gear yang tetap Metal Gear gitu. Waduh. Iya bener. Tapi ya Metal gitulah. Gear ini polem Metal Gear polem. Kalau kita ngomongin Metal Gear series ya, khususnya yang canonnya lah nih. Yang canonnya itu semua pendekatannya adalah dia stealth ya. Stealth. Dan kalau kita sekarang ngomongin Metal Gear, nah inilah Metal Gear dari masa ke masa gitu ya, bisa dibilang. Tuh, lihat masih zaman kotak-kotak tuh. Metal Gear Solid yang tahun 98 lah nih. Yang pertama berarti. Paling pertama banget gitu ya. Sebelumnya ada. Ada lagi? Sebelum itu ternyata ada. Ada. Oh, yang dulu banget yang di NES ya. Iya. Jadi memang Metal Gear ini adalah sebuah game yang memang secara pendekatannya bisa dibilang stealth gitu ya. Stealth, iya. Kalau lu mau rusuh emang bisa aja kalau lu mau rusuh, tapi lebih repot lah, lebih susah lah ya. Kalau dibilang bisa sih bisa, tapi lebih susah gitu. Jadi ini adalah rekomendasi game stealth pertama dari gue dan Lendi, Metal Gear. Terserah lu mau main dari zaman dulu, mau mainin langsung yang sekarang aja gitu ya. Yang dulu kalau nggak salah dari mulai yang ke 2, ke 3, ke 4 kayaknya juga remasternya ada kalau nggak salah deh. SD Collection dari 2 kalau dari 2 ya kalau nggak salah. Nah itu. Dan yang kalau kalian mau main yang terakhir yang grafiknya paling oke ya Phantom Pain lah ya, Metal Gear yang kelima gitu. Itu juga masih stealth gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang kedua ini Len, ini juga dari masa ke masa ada nih. Yaitu adalah Hitman. Jadi Hitman ini emang game stealth sih pada dasarnya. Karena kita adalah seorang asasino ya kan. Assassin itu adalah pembunuh bayaran guys. Jadi kalau kalian yang nggak tahu ya barangkali ada yang nggak tahu. Tapi ini yang modern lah ya. Ini Assassin's modern. Jadi pakai sniper ya dan beberapa cara lain lah. Jadi emang secara pendekatannya ini sangat stealth sekali sebenarnya. Jadi kalau emang kalian mau rusuh, kalian justru malah merusak esensi dari game Hitman gitu ya. Iya. Jadi karena yang sesungguhnya dari Hitman itu emang pendekatannya kalian harus stealth gitu. Jadi Hitman adalah salah satu pilihan game stealth yang menurut gue harus ada di tangga tier teratas lah kalau kita ngomongin game stealth sih sebenarnya. Karena memang bener-bener kalian harus accomplish si mission demi missionnya itu ya stealth gitu. Dan kalau di PS kemarin sempat digratisin juga tuh yang versi yang Hitman 2 kalau nggak salah. Sempat digratisin juga. Jadi Hitman ini adalah salah satu yang oke. Walaupun memang secara gameplaynya dari masa ke masa pasti kalian ngerasa kalau kok gini-gini aja gitu. Karena memang core-nya dia ya begitu. Jadi ya memang sampai Hitman yang terakhir pun kalian akan merasakan ya feel gameplay yang masih gitu-gitu aja. Tapi buat kalian yang emang cinta dan suka dengan gameplay seperti itu, kayaknya kalian akan terhibur juga sih. Kayaknya gitu. Oke, kita langsung masuk ke list number 3 guys. Ya, masuk ke number 3 ini ada Thief. Jadi Thief ini adalah remake sih bisa dibilang. Remake dari yang aslinya tahun berapa ya? Gue lupa yang aslinya, nanti gue tulis deh. Iya, 98an kalau nggak salah ya. Yang jadulnya, dan ini tuh dirilis lagi di tahun 2014 dan kemarin juga kalau nggak salah sempat digratisin juga di PS Plus, tapi udah lama banget sih. Tapi Thief ini bener-bener kalau ngomongin stealth, nah Thief ini juga sama nih, pendekatannya hampir full stealth gitu. Jadi kalian nggak bisa rusuh-rusuh. Kalian di sini benar-benar harus mindik-mindik, tapi di sini yang serunya Len, itu udah bisa parkour Len. Bisa manjat-manjat dikit lah gitu. Jadi kalian bisa naik-naik ke atap, bisa. Nah, itu adalah feel yang baru yang bisa kalian dapetin dari game Thief ini. Cuman memang secara gameplay mekanik memang nggak sefluid Assassin's Creed gitu ya parkournya, tetapi at least di sini sudah diperkenalkan. Dan memang secara kostumnya juga orangnya itu mirip Assassin's Creed.
Tetapi ini first person. Jadi buat kalian yang motion sickness mungkin agak repot. Tetapi menurut gue sih masih playable karena gue masih bisa mainin Thief gitu. Dan Thief ini bener-bener kalian bisa full nggak bunuh orang kalau nggak salah deh. Kalian bisa bener-bener cuman pingsanin doang orang. Oh, gitu. iya. Jadi Thief menurut gue adalah salah satu yang menarik juga. Kalian bisa matiin kayak lampu-lampu gitu loh, Len. Kan masih pakai obor-obor kayak gitu tuh. Oh, supaya ya Gelap gitu gelap, kan. jadi musuh yang lihat Nggak tinggal ngeliat, lewatin doang gitu ya. Jadi ada strategi juga yang bisa kalian lakukan untuk di game TV ini. Cuman settingannya emang jadul gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada Styx, Len. Dan Styx ini juga bisa dibilang sebuah game yang underrated ya sebenarnya. Nggak banyak orang yang main, nggak banyak orang yang tahu juga. Jadi Styx ini tentang seorang apa ini? Ogre apa goblin atau apa ya, gue lupa. Kayak orc gitu lah ya, Iya, semacam kalau orc dari gitu. Tampilannya. Penampilannya seperti orc gitu, bisa kalian lihat. Ini adalah Styx yang Shards of Darkness ya. Jadi Styx ini game jadul juga. Cuman ada juga yang barunya, dia ya hampir mirip kayak Assassin's Creed juga, kalian bisa agak parkour juga. Dan memang Styx ini gue masukin di 4 game pertama yang stealth ya, karena menurut gue di sini kalian emang nggak bisa geradakan, Lan. Di sini emang pendekatannya lu harus bener-bener approaching ya, itu ya. wajib stealth, gue bilang sih. Karena kalau lu geradakan dikit ya emang si Styx-nya ini nggak punya kemampuan combat yang jago-jago amat gitu. Jadi mau nggak mau pendekatannya lu harus mindik-mindik, lu harus lempar apalah barang untuk apa segala macam. Jadi emang si approachingnya harus seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Yo, selanjutnya di nomor 5 ini ada game dari Square Enix Land dan dari Eidos. Nah, ini game jarang banget yang nongol dari Eidos Montreal nih. Yaitu game yang bertitle Deus Ex atau X ya, Deus Ex ya. Deus Ex yang Mankind Divided ya. Jadi ini adalah game yang bisa dibilang dari dulu juga udah ada. Deus nih dari zaman dulu gitu ya. Tetapi yang gue bahas di sini adalah Deus Ex yang PS4 yang udah kesini. Yang tahun berapa nih? Tahun 2016an kayaknya. 15-16 Yang paling baru ya berarti ya? Iya, udah nggak ngeluarin lagi soalnya. Seri terakhir maksudnya. Betul. Dan ini juga game yang lu bisa mainin, lu tuh bisa sama sekali nggak bunuh orang, Lan. Bisa aja. Sampai kelar lu nggak bunuh bisa gitu kalau lu mau. Jadi ini mulai bisa 2 jalan yang lu pilih. Bisa bener-bener full stealth banget, bisa agak stealth, agak ngerambo, bisa juga lu bener-bener ngerambo gitu. Jadi 4 yang pertama tadi kan bener-bener pendekatannya lebih baik. Kita sarankan untuk bener-bener stealth. Nah, kalau si Deus Ex ini lu bisa agak sedikit geradakan dikit masih boleh lah. Masih bisa gitu. Tapi menurut gue stealth-nya diambil pun masih bisa. Makanya gue masukin ke dalam game stealth yang gue rekomendasikan gitu. Lanjut ke nomor 6 guys. Di nomor 6 ini ada Dishonored Land. Dishonored lagi-lagi parkour juga sih. Ada unsur parkour-parkournya. Ada unsur parkournya. Tapi di sini ada spell-spell juga kalau nggak salah ya. Dan udah beberapa kali kita bahas juga. Ini adalah salah satu game yang bisa menjadi alternatif kalian kalau kalian suka main game stealth sih memang ya. Tapi di sini bisa nggak kalau nggak stealth kan? Karena gue nggak main, lain dia yang main. Karena first person bapak. Bisa aja. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya? Apa? Kayak Hitman ada magicnya tapi first person gitu. Gimana ya? Jadi ada Hitman-nya, tapi dia first person kayak Thief gitu ya. Tapi juga ada spell-spellnya lah ya. Ada magic-magicnya. Soalnya di sini tuh ya kayak di Hitman kan lu bisa bunuh targetnya tuh dengan berbagai macam skenario kan. Betul. Nah di sana juga sama. Lu bisa bikin skenario lu sendiri. Bagaimana lu mau pendekatan setiap misinya gitu ya. Kayak gitu. Ya. Ini sangat menarik sih buat kalian yang emang suka bikin strategi sebelum bermain ya Len. Ini adalah salah satu game yang sangat recommended gitu ya. 1 dan 2, dua-duanya oke lah ya kayaknya. Cuman ya sebenarnya kalau mau nggak stealth gitu ya. Mau main langsung aja juga bisa aja sih. Iya. Karena ada spell-spell itu tadi. Iya, bisa juga kalau lu mau agresif gitu. Jadi ini kesini-sini udah nggak terlalu stealth nih. Udah bisa campur-campur lah gitu ya. Selanjutnya di nomor yang terakhir lah, di nomor 7. Oke, di nomor 7 untuk menutup video ini ya. Ini ada game dari Ubisoft. Tidak lain tidak bukan, yaitu adalah Assassin's Creed series. Bang, Assassin's Creed kan stealth banget. Kenapa lu tahu Rory terakhir gitu? Karena memang Assassin's Creed itu di awal-awal itu stealth banget gitu. Kesini-sininya udah mulai agak rusuh ya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau ini gue akan munculin mungkin si gameplaynya atau enggak si previewnya si Unity. Karena di Unity lah menurut gue Len, Assassin's Creed tuh masih tersisa stealthnya yang masih masih asik gitu buat dimainin. Karena kalau udah setelah Unity kesana menurut gue udah peralihan tuh ya. Udah peralihan tuh udah RPG banget. Menurut gue pilihan untuk Rambonya tuh makin tinggi gitu. Kalau di Unity ini menurut gue ending dimana lu emang harus
harus bisa bener-bener memilih kapan lu harus bener-bener maju berantem, kapan lu harus bener-bener stealth gitu. Jadi masih dapat lah stealthnya di Unity ini menurut gue. Jadi peralihan lah bisa dibilang. Nah kalau di Origins ataupun di Odyssey menurut gue bisa lu stealth, sangat bisa kalau lu stealth, tapi sangat bisa juga lu ngerambut gitu. Iya. Ada pedang api bos gitu gimana? Ya gitu. Jadi itulah dia 7 game yang menurut gue dan Landy bisa menemani kalian ya di kala ngabuburit juga ya, di kala bulan puasa kayak gini. Dan ada beberapa honorable mention deh ya Len. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nganggap bang ini kok nggak disebut, itu nggak disebut. Ada deh, gue akan nyebutin 3 game yang menurut gue juga sebenarnya ada dan bisa lu jadiin game stealth. Yang pertama itu Batman Land. Arkham series ya. Arkham series. Sebenarnya Arkham series itu bisa dibilang dia ada unsur stealth-nya juga sebenarnya. Ada. Cuman kalau lu mau geradakan juga memang si Batman ini juga jago gitu. Iya. Jadi ya silakan dipilih ya. Jadi ini bukan bener-bener stealth, tetapi kalau mau ngomongin game yang ada stealth-nya si Batman Arkham series juga ini bisa. Dan ngomongin Batman katanya mau ada bentar lagi nih yang barunya ya. Juni. Nanti kita bahas di What's New kalau yang itu ya. Lalu selanjutnya Len, itu yang masih stealth juga Len, tetapi gue masukin di list ini juga sebagai honorable mention lah ya, yaitu adalah Sekiro. Nah, Sekiro ini kenapa gue masukin karena ya memang ada stealthnya sih sebenarnya. Ada. Cuman kebanyakan boss fightnya dan beberapa nyampe ke sana-sana itu udah mulai nggak stealth tuh, udah mulai lu konfront tuh, karena memang ada pairing juga, ada segala macam. Jadi memang bukan keutamaannya gitu stealth menurut gue. Tetapi ada unsur stealth. Jadi kalau kalian yang suka git good dan pengen nyari yang stealth, salah satunya adalah Sekiro kan ya. Yang masih punya one kill blow gitu ya, itu di Sekiro gitu. Kayak Dark Souls kan ya ada juga. Cuman kayak kurang kerasa karena kalau di Sekiro ini kan kita kayak ya layaknya Shinobi kan bisa manjat-manjat. Betul. Ada parkournya dikit lah ya. Jadi lebih kerasa gitu. Jadi kerasa banget stealthnya itu adalah di Sekiro. Jadi Sekiro honorable mention lah buat game yang stealth juga. Dan yang terakhir last but not least guys, ini adalah sebuah game dari Naughty Dog kan. Sebuah game dari Naughty Dog, apalagi kalau bukan The Last of Us. Jadi The Last of Us ini biar bagaimanapun ya unsur stealthnya itu ada gitu kalau menurut gue. Ya kan, karena kalian harus awas terhadap clicker kan. Clicker ini kan rese ya. Maksudnya kita bunyi sedikit mereka rusuh gitu ya. Jadi memang di sini pilihan untuk stealth itu ada di awal banget tuh. Walaupun di kesana-kesananya kalian nggak terlalu stealth sih sebenarnya. Jadi ini honorable mention aja deh buat si The Last of Us ini. Jadi berikutlah, jadi totalnya mungkin ada 10 lah nih. Ada 10 sama honorable mention. Jadi ada 7 game yang gue rekomendasikan dan 3 game yang honorable mention dari kita berdua gitu buat nemenin kalian WFA. Oke, gitu aja untuk list kali ini dan bisa dijadikan referensi tentunya. Oke, gitu aja dari gue dan Andy. Untuk konten lo harus tahu kali ini, semoga puasanya pada kuat, jangan bolong-bolong. Tidak keren kalau kalian puasanya bolong-bolong, men. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe channel Sendok Tua kalau suka video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share. Gak ada berbagi itu indah, teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram @anaktua_. Dan jangan lupa untuk follow merchandise juga Instagramnya di @POWOriginal, karena akan ada yang baru, ditunggu aja. Segera di follow karena bakalan ada yang baru, dan kalau yang pada nanyain giveaway bakal ada juga. Jadi ditunggu aja. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.